Jika dilihat dari bentuk perusahaan, PT Excel Axiata termasuk ke dalam perusahaan perseorangan terbatas, karena PT Excel Axiata mempunyai kekayaan hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemilik. Pemilik PT Excel Axiata adalah mereka yang memegang saham dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Jika mengacu pada profil perusahaan, PT Excel Axiata tercatat di laman Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005 sebagai bidang jasa saha telekomunikasi, maka sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, Pasal 1 Angka 10 menyebutkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. PT Excel Axiata yang sebelumnya bernama PT Excel Komindo Pratama pertama kali didirikan dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas nomor 55 tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah dengan Akte nomor 79 tanggal 17 Januari tahun 1991. Dalam pendiriannya, PT Excel Axiata memperoleh beberapa izin hukum. Yang pertama adalah izin investasi. PT Excel Axiata memperoleh izin pendaftaran penanaman modal asing tanggal 20 Februari 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel serta memperoleh izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi penanaman modal asing pada tanggal 28 Juni 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Yang kedua ada izin tarif telekomunikasi berdasarkan tarif UU nomor 36/1999 dan peraturan pemerintah nomor 52/2000. Tarif penggunaan jaringan dan telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif dan struktur dan mengacu pada formula tarif jasa. Yang ketiga yaitu ada tata kelola perusahaan. PT Excel Axiata sendiri memiliki struktur tata kelola perusahaan yang mengacu pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, peraturan terkait dengan otoritas jasa keuangan atau OJK dan anggaran dasar perseorangan. Yang keempat ada izin perlindungan konsumen. Berdasarkan UU nomor 36/1999 mengenai telekomunikasi, PT Excel Axiata berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen antara lain hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk keluhan mereka didengar dan penyelesaian diselesaikan, dan hak untuk mendapatkan pelayanan baik dengan cara yang adil dan tidak dengan cara diskriminatif. Yang kelima ada izin lain-lain. PT Excel Axiata juga memegang izin lain-lain yang berdasarkan izin konten, izin penyelenggaraan jasa akses internet dan koneksi internet, izin penyelenggaraan interkoneksi internet, izin penyelenggaraan jasa teleponi untuk keperluan publik, dan izin penyelenggaraan pengiriman uang dan penerbit e-money dari Bank Indonesia yang memungkinkan PT Excel Axiata untuk dapat menyediakan penyediaan jasa kepada pelanggannya. Berdasarkan emitennews.com, PT Excel Axiata dan PT Nutrifood menjalin kerjasama untuk menerapkan solusi digital smart building berbasis layanan internet di kantor pusat Nutrifood di Jakarta. Melalui proyek ini, Nutrifood akan menjadi perusahaan pertama yang menggunakan solusi digital smart building dari XL Business Solution. Hingga saat ini, XL Business Solution
telah menyediakan berbagai macam solusi layanan digital berbasis internet dengan bekerja sama dengan berbagai partner cloud, diantaranya Smart Poultry, Digital Industri Unggas, NBT Cloud, teknologi jaringan seluler khusus untuk cloud. Kedepannya, XL Business Solution akan terus mengembangkan produk-produk solusi digital lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis menuju era revolusi industri 4.0. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan yaitu revolusi industri yang dimulai sejak tahun 1850 lalu membuat bumi kini mengakumulasi emisi gas rumah kaca dari berbagai kegiatan ekonomi seperti pembangkit listrik, kegiatan manufaktur, transportasi, dan rumah tangga. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim skala global, sehingga sejak tahun 2016 telah digagas implementasi Sustainable Inevitable Goal atau SDGs, suatu konsep pembangunan berkelanjutan berskala global yang terdiri atas 17 rumusan tujuan pembangunan. Salah satunya adalah mengatasi emisi gas rumah kaca. Dengan kondisi emisi gas tahun 2015 sebagai tahun dasar, PT XL Axiata bertekad untuk turut mengambil upaya tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Antara lain, yang pertama yaitu ada pengolahan energi. PT XL Axiata menginisiasi program hemat energi sejak tahun 2006. Program ini diterapkan pada pengoperasian jaringan BTS, data center, dan kantor-kantor perusahaan. Yang kedua yaitu menjaga dan melestarikan sumber air. Dalam kegiatan operasi operasional, air hanya digunakan untuk dua keperluan utama, yaitu kebutuhan MCK dan sebagai sarana pendingin generator BTS, dengan sumber air berasal dari PDAM dan sumur pompa. Sementara guna menjaga kelestarian sumber air, persorean membuat lubang-lubang resapan di area yang dikelola oleh PT XL Axiata, baik area kantor maupun menara BTS. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah. Limbah utama kegiatan operasional PT XL Axiata terbatas berupa peralatan elektronik bekas, kertas bekas, polumas bekas, dan unit genset yang diantaranya di area remote. Seluruh limbah tersebut dialihkan ke loakan pengelolaan limbah independen yang berkompeten. Yang keempat yaitu inisiatif lingkungan lainnya. Lain dari kegiatan operasional, BTS Inisiatif juga mendukung kelestarian lingkungan melalui kegiatan beberapa inisiatif yang dijalankan berdasarkan kompeten dan perusahaan, khususnya dalam rangka PT XL Future Leader. Beberapa inisiatif di tahun 2018 yang dijalankan meliputi ini Social Project. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, PT XL Axiata berkomitmen untuk menuju Indonesia, untuk menuju Indonesia yang lebih maju, untuk menjadi infrastruktur yang lebih maju dan sumber daya manusia. Salah satunya adalah pada Januari 2018, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Aceh Singkil dan Nangan Raya di Provinsi Aceh, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan sudah dapat mengakses 4G LTE dari PT XL Axiata. PT XL Axiata Tbk sudah bukan menjadi rahasia lagi jika PT XL Axiata Tbk ini merupakan perusahaan swasta pertama yang bergerak di bidang seluler atau di bidang telekomunikasi yang ada di Indonesia. PT XL Axiata Tbk ini memiliki beberapa jasa ataupun produk yang ditawarkan kepada konsumen. Di antaranya yaitu jasa akses internet, jasa internet telepon untuk keperluan publik, kemudian jasa penyedia konten, dan berikutnya yaitu jasa pengiriman uang, serta jasa penerbitan uang elektronik, jasa interkoneksi internet, dan jaringan tetap tertutup. Dan berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa ulasan perkembangan teknologi dari PT XL Axiata Tbk.
pada tahun 1996, XL Axiata Tbk telah memperoleh izin seluler sistem GSM 900 dan resmi beroperasi secara komersial dengan fokus di area Jakarta, Bandung, dan Surabaya, di mana 3 kota tersebut merupakan 3 kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian di 1997, XL Axiata telah membangun jaringan mikrosat terpadu di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Kemudian di tahun 1998, XL Axiata telah meluncurkan merek Pro XL untuk produk layanan prabayarnya. Kemudian di tahun 2000, XL Axiata juga mulai memasuki pangsa pasar yang ada di Sumatera dan juga Batam. Kemudian di tahun 2001, XL Axiata mendapatkan alokasi spektrum DCS 1800 dan menyelesaikan pembangunan jaringan utama serat optik. Selain itu, di tahun 2001, XL juga mendirikan layanan M-Banking dan juga M-Fan. Dan di tahun 2002 mendapatkan alokasi jaringan ke daerah Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, di tahun 2002 XL juga meluncurkan layanan sirkuit sewa dan juga IP atau Internet Protocol. Di 2004, XL Axiata melakukan sebuah perubahan, yaitu merebranding logo XL Axiata dan mengubah merek Pro XL dengan produk-produk baru, diantaranya yaitu XL Jempol dan juga XL Bebas yang berbasis prabayar. Kemudian untuk yang berbasis pasca bayar, XL juga mengeluarkan sebuah produk yaitu XL Explore. Dan di 2006, XL menghadirkan layanan 3G untuk yang pertama, terluas dan tercepat yang ada di Indonesia. Kemudian di 2007, XL menjadi pelopor dalam penerapan tarif telepon Rp1 per detik. Dan di 2012, XL Axiata terus berkomitmen untuk berfokus pada bisnis komunikasi data dan berinvestasi pada infrastruktur jaringan secara komprehensif, termasuk menggelar lebih dari 11.000 BTS baru di tahun 2012. Pada tahun 2013, XL Axiata juga menjadi salah satu dari 2 operator seluler yang memenangkan seleksi tender tambahan kanal frekuensi seluler generasi ketiga yaitu 3G pada frekuensi radio 2,1 GHz. Di tahun 2013 juga XL Axiata membuktikan bahwa secara teknis XL Axiata siap mengadopsi teknologi 4G LTE atau Long Term Evolution. Di tahun 2014 sendiri, XL Axiata telah meluncurkan atau menguji coba Real Mobile 4G LTE dan juga layanan tersebut disinyalir menjadi layanan internet dengan kecepatan tinggi hingga 100 Mbps, dan hal tersebut didukung oleh pihak Huawei dan juga Ericsson. Di tahun 2015, XL Axiata meluncurkan jasa LTE pada frekuensi 1800 MHz bandwidth. Dengan jangkauan LTE, XL Axiata sudah mencapai atau mencakup 35 kota yang ada di Indonesia. Di tahun 2016 sendiri, XL Axiata terus memastikan kualitas layanan data bagi para pelanggannya melalui pembangunan atau rollout dan peningkatan jaringan. Di 2016 ini, total BTS XL Axiata saat ini adalah 84.000 BTS dengan 8.200 BTS 4G dan layanan di hampir 100 kota dan area seluruh Indonesia. Pada semester kedua di tahun 2016 sendiri, XL Axiata menggelar layanan U900 di seluruh negara dengan menggunakan frekuensi 900 MHz untuk layanan data 3G, sehingga menciptakan cakupan 3G yang lebih luas dan lebih baik dengan meningkatkan kualitas jaringan, khususnya di luar Jawa. Pada tahun 2017 sendiri, XL Axiata terus memperluas jaringan layanan telekomunikasinya dan data ke berbagai penjuru Indonesia. Bahkan di 2017, infrastruktur BTS atau Base Transceiver Station yang telah dibangun telah mencapai lebih dari 101.000 unit, di mana sekitar 63%-nya merupakan BTS 3G dan 4G untuk mendukung layanan data, dan 37%-nya cakup BTS 2G. Kemudian di 2017 juga jaringan 4G LTE XL Axiata telah menjangkau 360 kota atau kabupaten di berbagai wilayah di Indonesia dengan lebih dari 17.000 BTS 4G serta lebih dari 45.000 BTS 3G.
Kemudian XL Axiata di tahun 2017 juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mendukung realisasi program nelayan go online dengan aplikasi dari XL Axiata tanpa berupa nelayan pintar atau produknya bernama nelayan pintar singkatannya Nelpin kepada para nelayan di berbagai daerah dan sudah diimplementasikan di beberapa daerah yaitu di Makassar, Medan, Aceh, Lampung, Banyuwangi, dan juga Sabang. Kemudian di 2017 juga XL Axiata terlibat penuh dalam pembangunan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL dari untuk Australia, Indonesia, dan Singapura yang menghubungkan Australia dengan Singapura dan melalui perairan Indonesia dengan Anyer di wilayah Banten sebagai titik pendaratan atau landing point. SKKL ini akan menyediakan alternatif akses internet dan dari Indonesia ke jaringan global melalui Australia. Hingga saat ini proses pembangunan jaringan sepanjang 4.600 km ini masih berjalan dan siap untuk beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2018. Pada 2018, kemajuan teknologi dari PT XL Axiata sudah cukup baik. Di antaranya itu XL Axiata mulai mengoperasikan jaringan telekomunikasi USO atau Universal Service Obligation yang tersebar di 40 lokasi di 4 provinsi. Dengan demikian, warga di sekitar lokasi jaringan baru tersebut sudah mulai bisa memanfaatkan keberadaan layanan telekomunikasi tersebut guna mendukung berbagai aktivitas keseharian mereka. XL Axiata juga telah meluncurkan produk terobosan yaitu layanan broadband internet super cepat, mengusung nama produk yaitu XL HomePo, yaitu layanan baru ini mampu menyediakan kecepatan akses hingga 300 Mbps dengan hanya 300.000 per bulan. Pelanggan juga sekaligus bisa menikmati akses ke layanan TV Android. Kemudian di tahun 2018 juga guna menjajaki kemampuan atau kemungkinan adopsi teknologi digital pada layanan publik ibu kota, XL Axiata bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar uji coba layanan berbasis 5G dan WiGig. Berlokasi di seputar Kota Tua, Jakarta Barat, teknologi 5G dan wireless gigabit atau singkat WiGig coba diterapkan pada sejumlah aktivitas pengelolaan lingkungan perkotaan. Kemudian di tahun 2018, XL juga berhasil berkolaborasi antara Balai Riset dan Observasi Laut atau BROL, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan meningkatkan produktivitas dan keamanan serta masyarakat nelayan Indonesia. Aplikasi yang dibangun di antara sistem operasi Android ini 100% buatan Indonesia dengan mendapatkan dukungan penuh dari BROL untuk data kelautan yang dibutuhkan oleh nelayan. Informasi yang terdapat di aplikasi Laut Nusantara mencakup aspek-aspek yang paling dibutuhkan oleh nelayan kecil, diantaranya yaitu mengenai wilayah tangkapan, informasi persebaran ikan di pelabuhan, juga hingga kondisi cuaca di laut. Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto bersama dengan Presiden Direktur XL Axiata pada saat itu di tahun 2018 yaitu Dian Siswarini meresmikan laboratorium IoT atau IoT Lab bernama Xcamp di Jakarta. Laboratorium ini akan menjadi tempat bertemunya semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem IoT di Indonesia mulai dari ide generation hingga implementasi bisnis. Aspek pemasaran PT XL Axiata Tbk. Dalam hal pemasaran, XL Axiata memberikan kemudahan kepada para pelanggannya, yaitu dengan melakukan isi ulang melalui dua jalur distribusi modern dan jalur konvensional. Jalur distribusi modern yaitu XL Axiata menggunakan XL Center, phone banking, ATM,
dan hypermarket. Untuk jalur konvensional, XL Axiata menetapkan target tertentu kepada para dealernya. XL Axiata juga akan melanjutkan pelaksanaan strategi transformasi yang dilandasi fokus pada layanan data, terutama 4G LTE. XL Axiata akan terus meningkatkan infrastruktur melalui jangkauan yang lebih luas. XL Axiata juga melakukan dual brand strategi dual brand dengan target segmen yang berbeda, yaitu white collar dan blue collar. XL Axiata telah meluncurkan beberapa produk sejak tahun 2016. Yang pertama yaitu ada Combo Extra. Combo Extra merupakan paket yang menarik dengan menggabungkan kuota internet 2G, 3G, 4G, dan alokasi menelpon kemana saja, serta bonus kuota 4G. Yang kedua ada Smartphone Extra Hemat. Produk ini merupakan program bundling handset yang menawarkan smartphone dibundle dengan paket combo yang berfokus pada data. Yang ketiga ada XL Pass. XL Pass merupakan produk yang memungkinkan pelanggan untuk tetap menggunakan kuota internet hot atau combo ekstra saat bepergian ke negara-negara lain. Produk ini terutama ditargetkan kepada pelanggan-pelanggan kelas atas. Pada pembahasan kinerja keuangan mengacu pada data keuangan dan operasional, serta laporan keuangan yang terlampir pada PT XL Axiata. Dalam pembahasan kali ini, kita menggunakan data keuangan mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Dari data yang tertera pada tabel, pendapatan bruto dan total aset perusahaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, berbeda dengan laba usaha, pada tahun 2018, XL Axiata mengalami rugi bersih hingga 3 triliun. Jika dinormalisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat laba 375 miliar, maka XL Axiata tahun 2018 mengalami rugi hingga 9 miliar. Kerugian laba usaha tahun 2018 disebabkan karena meningkatnya beban penyusutan terkait dengan pengurangan penggunaan jaringan 2G yang beralih ke jaringan 4G sebagai bagian dari strategi transformasi yang berfokus pada layanan data. Dari data yang tertera sebelumnya, kita juga dapat melihat komposisi struktur modal dari XL Axiata. Komposisi struktur modal terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya. Struktur modal XL Axiata pada tahun 2016, 2017, dan 2018 berada pada komposisi yang cenderung sama, dengan liabilitas kisaran 61% dan ekuitas 39%. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun fondasi permodalan XL Axiata sangat kuat. Selanjutnya, kita bergeser ke rasio keuangan. Pertama, rasio profitabilitas. Di sini kita ada ROA dan ROE. Pada tahun 2018, ROA dan ROE mengalami peningkatan persentase yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan dalam mempergunakan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba sangat baik. Kemudian rasio liabilitas. Di sini ada DER, DAR, dan EBITDA. Dari ketiga rasio tersebut memiliki kesamaan. Pada tahun 2018, nilai rasio ketiganya turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin kecil rasio liabilitas, maka semakin baik, yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang menggunakan aset, ekuitas, dan EBITDA sangat baik. Kebijakan dividen menjadi salah satu aspek yang kami pertimbangkan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Berikut ini kebijakan dividen yang dilakukan oleh XL Axiata dalam kurun waktu 2016, 2017, dan 2018. Pada tahun 2016, XL Axiata memutuskan tidak membagikan dividen karena setelah dinormalisasi dari tahun sebelumnya, maka perseroan mengalami rugi bersih sebesar 209 miliar dibanding tahun 2015 yang mendapatkan laba sebesar 51 miliar.
Pada tahun 2017, Excel Axiata juga memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Hal ini dikarenakan perusahaan sedang dalam penataan kondisi keuangan. Dan pada tahun 2018, Excel Axiata pun masih tidak membagikan dividen, karena laba yang diperoleh digunakan untuk mendukung rencana bisnis perseroan di tahun berikutnya. Sampai sini dapat kita simpulkan bahwa kinerja keuangan Excel Axiata memang pada tahun 2016 dan 2017 cenderung lesu. Namun jika kita lihat perubahan signifikan pada tahun 2018, memungkinkan potensial keuntungan bagi investor di tahun-tahun berikutnya. Analisis aspek sumber daya manusia PT XL Axiata Tbk berdasarkan Annual Report tahun 2016 sampai 2018. Dalam proses pelaksanaan suatu bisnis, aspek sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan. SDM memiliki peran penting sebagai pengambil kebijakan yang membuat prosedur proses suatu bisnis sekaligus pengelola bisnis. Pada aspek SDM ini menitik beratkan pada rangkaian proses perencanaan dan pengadaan karyawan yang dimulai dari analisis jabatan, penempatan karyawan pada suatu jabatan, hingga pelepasan karyawan. Sumber daya manusia dan sistem pendukung. Mengembangkan sumber daya manusia agar senantiasa menjadi tulang punggung usaha yang kompeten dan berintegritas adalah komitmen Excel Axiata. Pengembangan human capital diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang terampil di bidang layanan data dan digital sejalan dengan visi dan tujuan perseroan. Sejalan dengan perjalanan transformasi Excel Axiata, sistem dan roadmap sumber daya manusia pun diselenggarakan dengan konsep revamp, rise, dan reinvent. Untuk memastikan semua karyawan dapat mengikuti perubahan di dalam perusahaan, XL Axiata telah menjalankan program internalisasi budaya dan nilai perseroan untuk membentuk cara pikir yang sesuai dengan model operasional baru. XL Axiata berfokus pada perjalanan transformasi untuk menjadi penyedia layanan data dan digital pilihan di Indonesia. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, pengembangan human capital disesuaikan dengan perubahan melalui perubahan kebijakan dan sistem human capital yang mencakup proses rekrutmen, onboarding, employee mobility, grading system, talent management, performance management, dan proses human capital lainnya. Rekrutmen. XL Axiata memastikan rekrutmen sumber daya manusia dilakukan dengan proses yang cermat, teliti, dan sesuai dengan kebutuhan perseroan. Sebagai pintu masuk bagi bakat-bakat terbaik yang akan bergabung dengan perseroan, proses rekrutmen mempertimbangkan 4 faktor berikut. Yang pertama yaitu kompetensi. 2. Kesesuaian budaya. Ketiga, komitmen. Keempat, tangkasan. Proses rekrutmen di XL Axiata secara garis besar dibagi dalam 2 jalur rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal diumumkan melalui media internal job posting, dan posisi kosong diprioritaskan untuk karyawan internal. Rekrutmen eksternal, proses rekrutmen dari sumber eksternal yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kandidat lulusan baru, kandidat pembanding, posisi tanpa ketersediaan kandidat internal, dan kebutuhan tenaga ahli yang mendesak. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Proses pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan menyamankan cara pandang karyawan senantiasa diperbarui sesuai dengan arah bisnis perseroan menuju penguatan layanan data dan digital. Proses human capital XL Axiata diselaraskan dengan Axiata 3.0, terdiri dari digital mindset, digital behavior, dan digital experience. Program pengembangan didesain untuk semua level pekerjaan dalam perseroan agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika industri. Manajemen kinerja. Secara umum, implementasi manajemen kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mendorong partisipasi aktif seluruh karyawan. Sejak tahun 2017, manajemen kinerja XL Axiata mengalami beberapa penyempurnaan, antara lain penambahan siklus manajemen kinerja menjadi 2 kali dalam setahun untuk mengimbangi tantangan bisnis yang dinamis, manajemen talenta,
XL Axiata memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan di berbagai lini untuk menjamin keberlanjutan bisnis melalui perencanaan suksesi yang terstruktur. Secara garis besar, perencanaan suksesi terdiri dari tahapan identifikasi, pengembangan, dan penempatan suksesi. Kesejahteraan karyawan. Manajemen berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan melalui sistem remunerasi yang kompetitif dan dirancang secara objektif. Ada 3 indikator yang menentukan besaran remunerasi karyawan, yaitu prestasi, jabatan, dan kompetensi, atau biasa dirangkum 3P: position, person, and performance. Komposisi remunerasi ini terdiri dari remunerasi tunai dan non-tunai. Komponen remunerasi tunai terdiri atas gaji pokok, tunjangan, komunikasi, dan transportasi, serta bonus tahunan. XL Axiata juga memberikan insentif jangka panjang untuk seluruh karyawan, yang diberikan dalam bentuk tunai maupun saham. Komponen remunerasi non-tunai berbentuk asuransi, kesehatan, tabungan pensiun, dan pulsa yang dirancang memberikan rasa aman bagi karyawan. Ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kesejahteraan karyawan adalah hal yang amat penting bagi XL Axiata. Kesejahteraan tidak hanya berarti memastikan semua karyawan menerima imbalan finansial yang baik, tetapi juga berarti menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk semua. Sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan, para karyawan juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan XL Axiata. Saat ini XL Axiata telah melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan di bidang ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta garis besar kegiatan-kegiatan ini menyentuh berbagai aspek ketenaga kerjaan dan K3, yaitu sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pendidikan dan pelatihan, remunerasi, dan mekanisme pengaduan masalah ketenaga kerjaan. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial menjadi hal yang penting dilihat untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat tempatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Aspek ekonomi. Penggunaan teknologi digital yang semakin meluas terbukti dapat memudahkan aktivitas keseharian dan meningkatkan efisiensi bisnis. Untuk menopang digitalisasi yang terus berkembang, diperlukan dukungan infrastruktur layanan data yang memadai. XL Axiata sebagai strong nomor 2 operator seluler di Indonesia terus melanjutkan penguatan jaringan layanan data untuk memastikan koneksi yang cepat, stabil, dan andal di seluruh wilayah layanan. XL Axiata juga telah melakukan uji coba teknologi 5G di Jakarta yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan konsep Smart City bersama Kemenkominfo dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. XL Axiata menguji coba teknologi 5G dan WiGi di kawasan Kota Tua, Jakarta. 5G dan WiGi teknologi pengiriman data video berformat besar memiliki manfaat besar bagi pengelolaan kota masa depan. Sementara dalam hal infrastruktur, strategi perluasan jaringan data tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, yang merupakan wilayah dengan populasi pelanggan terbesar. Perluasan jaringan juga dilakukan di wilayah luar Jawa sebagai bagian dari mewujudkan komitmen untuk membangun Indonesia melalui digitalisasi. Selanjutnya, berkat pengembangan BTS, XL Axiata kini mengoperasikan 118.596 BTS dari 101.094 BTS
pada akhir 2017. BTS yang dibangun terdiri dari BTS 4G dan BTS 3G. Layanan Excel Axiata kini dapat dinikmati di 421 kota di Indonesia dengan cakupan mencapai 92% dari total populasi. Aspek sosial. Dengan semakin luasnya pembangunan dan pengembangan jaringan yang dilakukan oleh Excel Axiata, tentu ini akan membuat aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan jaringan menjadi semakin mudah. Di sisi lain, ada pro kontra masyarakat dalam proses perizinan pembangunan BTS. Karena khawatir dengan dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tempat tinggalnya di dekat BTS, di mana dalam banyak penelitian menyebutkan bahwa radiasi gelombang magnetik yang muncul dari pemancar sinyal seluler ini berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dengan semakin tingginya digitalisasi di seluruh dunia, berbagai bentuk ancaman baru muncul dan harus diwaspadai. Perlindungan data konsumen menjadi isu yang amat penting, karena pelanggaran data dapat berdampak langsung pada reputasi perusahaan. Untuk itu, Excel Axiata terus memperkuat keamanan jaringan dan tata kelola TI serta menumbuhkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi. Akhirnya kita sampai pada penghujung video ini. Dari analisis semua aspek yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Excel Axiata dapat menjadi salah satu objek investasi yang berpotensial dan menjanjikan bagi investor di tahun-tahun berikutnya. Dan thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.